بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa usalli wa usallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para jamaah salat subuh, ugi para jamaah pengawasan ba'da subuh ahad pagi Masjid Sulaiman Arif Abdillah. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali singgah atau rawuh di masjid ini, ahlan wa sahlan bikudumikum. Ya, ini adalah masjid baru ya yang ada di Trenggalek, yang mudah-mudahan Bapak Ibu dengan adanya masjid ini nanti ke depan kaum muslimin secara khusus yang tinggal di area masjid ini semakin taat beribadah kepada Allah, semakin rajin tindak teng rumah Allah, dan juga mudah-mudahan secara umum masyarakat Trenggalek dan juga bahkan luar Trenggalek mudah-mudahan nanti juga bisa mendapatkan manfaat dari berdirinya masjid yang insya Allah berbarokah ini, Bapak Ibu. Ya, meskipun pagi hari ini panjenengan harus merasakan asrepnya, no Pak, asrepnya udara, asrepnya jogan, apalagi baru hujan ya. Kemarin baru hujan deres ya. Maka pagi hari ini lumayan dingin ya. Dan saya mengucapkan ngapunten ingkang saageng-agengipun kalau seandainya pihak masjid belum menyediakan karpet untuk panjenengan Bapak Ibu ya. Karena biasanya memang kalau dingin-dingin apalagi subuh-subuh ya itu agak lumayan juga ya kalau misalkan kaki itu terkena Pak jogan ya. Ya buktinya ibu-ibu di belakang sudah perebutan semua itu ya. Asrap Bu ya? Ya asrap ya. Kalau ibu aja dingin apalagi bapak-bapak ini tambah dingin lagi gitu ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, ya meskipun baru hujan, kemudian cuaca dingin, panjenengan tasik saged nyelangaken rawuh di pengajian ahad pagi ini. Dalam rangka untuk bertolabul ilmi, untuk tafaqquh fiddin, yang mudah-mudahan dengan kita senantiasa belajar ilmu agama seperti ini, mudah-mudahan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat ya. Karena dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadilah di juz yang ke-28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu agama ke beberapa derajat. Maka Bapak Ibu, salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu hendaknya kita rajin untuk datang ke majelis
ilmu, Bapak Ibu. Apalagi di akhir zaman seperti ini, Bapak Ibu, di mana mugriyatud dunia, godaan-godaan dunia itu semakin besar. Fitnahnya juga semakin luar biasa. Maka perlu kemudian kita senantiasa mentajdid iman kita. Kita senantiasa memperbarui keimanan kita. Karena kalau iman itu nggak pernah didandani, Bapak Ibu, iman tidak pernah diperbaiki, tidak pernah disiram, maka nanti akan layu, kemudian akan mati. Ya. Oleh karena masyarakat muslimin, mudah-mudahan dengan hadirnya kita pagi hari ini menjadi sebab ya iman kita dinaikkan, derajat kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya, salawat beriring salam marilah kita haturkan, kita curahkan kepada uswah hasanah kita, kepada suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua kelak pada yaumul qiyamah termasuk di antara umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya bagi yang baru hadir, kitab apa Ustadz yang dibahas? Ya, jadi insyaallah kita akan membahas kitab ini Bapak Ibu. Ya. Ya. Apa judulnya? Tahu sebutan? Mas Nino, kelihatan Mas Nino? Enggak. Belas Pak Ge. Ya. Seandainya kita lagi sakit mouse Pak Ge. Ya. Ini adalah judulnya Syarhu Syama'il An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi penjelasan tentang bagaimana Nabi kita Bapak Ibu itu dijelaskan secara gamblang di dalam buku ini. Ya. Maka kalau kita pengen lebih dekat dengan Nabi, pengen mengetahui bagaimana fisik beliau, bagaimana cara berjalan beliau, bagaimana beliau makan, bagaimana beliau minum, bagaimana beliau menyisir rambutnya, kemudian baju beliau seperti apa, itu disebutkan detail di dalam kitab ini. Dan di pertemuan pekan kemarin kita sudah menjelaskan bagaimana bentuk fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di antaranya yaitu kalau kita pengen melihat tingginya Nabi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang tidak tinggi, bukan orang yang paling tinggi, dan juga bukan orang yang paling pendek. Kata para sahabat, wa ila tuli aqrab. Namun kepada tinggi beliau lebih dekat. Artinya apa? Kalau ada orang dijejer Bapak Ibu, ada orang di apa nih Pak? Dijejer, ya. Kemudian ada orang yang paling tinggi, ada orang yang paling pendek, maka Nabi bukan termasuk orang yang paling tinggi, apalagi yang paling pendek. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bentuk fisiknya atau tingginya itu pertengahan, wa ila tuli aqrab, akan tapi lebih dekat kepada tinggi. Ya, Masya Allah, Sugeng Rawuh, Pak Tukiran, Pak Kardi, ya Masya Allah, luar biasa nih jamaah dari Bagong ya, dari Ngantru ya, dari Masjid Baitur Rahman. Kemudian di pertemuan pekan kemarin kita juga sudah menjelaskan ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu rambutnya tidak terlalu lurus, yang sampai saking lurusnya itu koyo, no Pak, piting, enggak seperti itu. Ya. Dan juga rambut Nabi SAW tidak krual-krual, tidak keriting. Namun apa? Pertengahan antara lurus dengan keriting. Nah, di pertemuan pekan kemarin sudah kita sebutkan bahwa kalau ibu-ibu atau bapak-bapak itu masuk ke salon, Pak, kalau meluruskan rambut namanya apa itu? Rebonding. Ya. Kemudian ada tahap berikutnya yang lebih mahal daripada rebonding, yaitu apa? Setelah diluruskan, sebagian dari rambutnya dibuat ikal, ya, atau dibuat agak setengah ikal, itu yang paling mahal. Ya. Kalau tidak percaya, panjenengan nanti jajal Bu, masuk ke salon, itu rebonding plus rada dikriwul-kriwul gitu. Itu nanti biayanya agak lumayan juga ya. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan pekan kemarin kita juga sudah menjelaskan bahwasanya kulitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan
yang sangat putih seperti putihnya tembok Masjid Sulaiman Arif Abdillah ini. Dan beliau juga bukan orang yang hitam. Namun apa? Beliau adalah pertengahan. Wa ilal abyadi aqrab. Namun kepada putih itu beliau lebih dekat. Bahkan dalam riwayat disebutkan beliau kulitnya itu keputih-putihan, tapi ada juga merah-merahnya. Ya. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita juga sudah menyebutkan ya bahwa tulang beliau besar, ya. Kemudian kepala beliau juga besar, ya. Kalau disebutkan kepala beliau besar, jangan bayangkan Bapak Ibu, kepalanya sak galon niku buatan ya. Maksudnya apa kepalanya besar? Karena tubuh Nabi juga besar, ya, kekar, maka ukuran daripada kepala itu menyesuaikan. Coba bayangkan, Pak, kalau tubuhnya tinggi, besar, tapi kepalanya sak kepel, Pak. Ya, ini kan lucu akhirnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencabut sifat-sifat naqs, mencabut sifat-sifat kekurangan itu pada diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Tapi Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan lanjutkan bab yang berikutnya. Ya, bagi yang pengen nonton penjelasan secara detailnya, panjenengan bisa buka channel YouTube Masjid Nawas. Sulaiman Arif Abdillah. Ya. Nanti kalau diketik Masjid Sulaiman Arif Abdillah Ustadz Yosi gitu ya, udah langsung muncul gitu. Kalau biasanya nggak disebutkan secara spesifik, nanti yang muncul macam-macam. Gitu kan. Kalau disebutkan secara detail sesuai judul, nah itu insya Allah nanti muncul. Termasuk juga sudah kita share di grup-grup ya, dan mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi manfaatnya. Baiklah Bapak Ibu, kita akan masuk bab yang berikutnya, bab yang kedua. Babun ma jaa fi khatamin nubuwah. Bab yang membahas tentang khatamun nubuwah. Bab yang membahas tentang khatam. Apa? Khatam itu tanda nubuwah, tanda kenabian beliau. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki tanda kenabian. Ya, seperti apa tanda kenabian beliau ini? Nah, kita akan baca biidnillahi ta'ala. Stempel kenabian ya, tanda kenabian, stempel kenabian. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, hadzal babu lahu ta'alluqun bi sifatin nabi al-khalqiyah. Bab ini itu sangat erat kaitannya dengan sifat baginda Rasulullah SAW al-khalqiyah. Jadi bab yang kedua ini Bapak Ibu itu masih erat kaitannya dengan bab fisik Nabi SAW di pertemuan pekan kemarin. Fahuwa far'un 'anil babil ladzi qablahu, dan bab ini juga masih merupakan cabang di antara atau dari bab yang sebelumnya. Li'anna min sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzal khatam alladzi ja'alahu Allahu baina katifaihi, karena di antara tanda yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau memiliki khatam, memiliki stempel kenabian yang berada di antara dua pundak beliau. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki stempel kenabian di antara dua pundak beliau alaihi salatu wassalam. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga sudah pernah menyebutkan bahwasannya likulli nabiyyin khatamun nubuwah. Setiap daripada nabi Bapak itu pasti ada ciri stempel kenabiannya. Ya, dulu pernah kita spill juga ya. Berapa jumlah para nabi Bapak Ibu? Ada yang masih ingat? Ahsantum, Masya Allah ya. Takmir masjidnya ini masih ingat, luar biasa ya. Mi'ah arba'a wa ishrina alfan. Jumlah nabi yang pernah Allah Subhanahu wa taala utus 124
nabi. Sedangkan jumlah rasul yang pernah Allah Subhanahu wa taala utus dari nabi-nabi tadi itu ada berapa? 300 lebih. Khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 315. Ada yang mengatakan 311. Ada yang mengatakan wis pokoknya sak dhuwure 300, sak ngesore 320. Ya. Jadi ada juga yang mengatakan seperti itu. Ya, jadi khilaf berapa jumlah para rasul. Tapi kalau jumlah para nabi itu jelas. Jumlahnya ada berapa? 124.000 nabi. Sementara yang disebutkan oleh Allah kepada kita yang wajib untuk kita ketahui ada berapa? 25 nabi dan rasul, Bapak Ibu. Pertanyaannya, kenapa kita tidak wajib untuk tahu semua nabi itu, Bapak Ibu? Kenapa kira-kira? Gimana Pak Rudi? Ngapalnya angel ya, bagus ya, luar biasa. Ya, Ustaz, jangankan menghafalkan nama 124.000, Ustaz. Kalau disuruh untuk menyebutkan 25 nabi aja, mungkin kita ada sing kelewatan Bapak Ibu nggih. Ya. Maka Bapak Ibu Allah tahu kalau seandainya disebutkan semuanya pun Bapak Ibu sangat sedikit di antara kaum muslimin yang bisa menghafalkannya. Ya. Dan kalau setiap nabi itu Bapak Ibu yang 124 tadi, ribu tadi disebutkan semua kisahnya Bapak Ibu. Waktu kita habis untuk belajar kisah nabi, ya. Kita belum belajar apa? Akidah. Kita belum belajar fikih. Kita belum belajar hadis. Kita belum belajar tafsir. Dan nanti kapan belajar tafsirnya? Kapan belajar hadisnya? Kalau seandainya 124.000 nabi ini disuruh untuk mempelajari semua kisahnya, maka Allah mencukupkan, wes, bagi umat Islam selawe tak jamin cukup. Kalau kalian mau mempelajari kisah 25 nabi ini tak jamin apa? Cukup Bapak Ibu. Apa buktinya kalau Allah menjamin cukup bagi kita ya dengan 25 kisah 25 nabi dan rasul tadi itu? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Al-yauma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian. Artinya Bapak Ibu, dengan kita mempelajari 25 nabi saja, itu Allah Subhanahu wa taala menganggap agama kita telah sempurna. Maka ketika kita oleh Allah disuruh hanya mempelajari 25 nabi dan tidak disuruh untuk mempelajari semuanya, ini menjadi isyarat Bapak Ibu bahwa ketika mempelajari 25 nabi dan rasul tadi sudah mencakup kisah dari seluruh nabi. Roto-roto nabi nggih ngoten niku Bapak Ibu. Maksudnya apa? Pasti selama hidupnya banyak ujian, banyak cobaan. Ada yang ujiannya itu dari seorang anak. Contohnya siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Ada yang ujiannya itu dari istri. Contohnya siapa? Nabi Lut. Ada yang ujiannya itu dari suami. Nabi siapa? Siapa contohnya? Ya, bukan nabi kalau itu Ustaz ya. Ya, Asiyah bintu Nuzaim. Ya, bukan nabi kalau itu, ya. Suaminya siapa? Fir'aun, ya. Macam-macam Bapak Ibu, ya. Yang artinya masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah jamin ketika kita mencukupkan diri dengan mempelajari 25 nabi dan rasul tadi, itu sudah cukup ya, itu sudah cukup. Dan dari semua nabi tadi Bapak Ibu, mereka semua memiliki tanda-tanda kenabian. Dan yang istimewa dan spesial yang dimiliki oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan di dalam kitab-kitab sebelumnya. Jadi tanda khotamun nubuwah, tanda stempel kenabian ini Bapak Ibu, ternyata sudah disebutkan di dalam kitab Taurat dan juga kitab Injil. Buktinya apa Ustadz? Dahulu ketika Nabi SAW berangkat untuk menemani pamannya berdagang, maka pada waktu itu Nabi yang masih kecil dan pamannya Abu Thalib
bertemu dengan salah satu pendeta di area Buhairah. Di area mana? Buhairah. Buhairah itu kalau zaman sekarang Bapak Ibu perbatasan antara Irak dan Arab Saudi. Ya, jadi di situ itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan seorang pendeta Buhairah. Kemudian pendeta tersebut mengatakan kepada pamannya, "Wahai Tuan, engkau berasal dari mana?" "Aku berasal dari Mekah." "Ketahuilah," kata pendetanya, "sesungguhnya keponakanmu ini nanti akan menjadi orang besar. Keponakanmu ini nanti akan menjadi seorang nabi. Dan itu sudah disebutkan di dalam kitab-kitab sebelumnya. Baik dalam kitab Taurat maupun kitab Injil. Wahai Tuan, saya sarankan bawa pulang keponakanmu ini. Jangan engkau lanjutkan ke Syam. Karena apa? Di sana banyak orang yang sedang mengincar anak ini. Saya takut kalau anak ini nanti ketangkap, maka akan dibunuh. Bapak Ibu, kalau seandainya Nabi nggak memiliki ciri-ciri, maka tidak mungkin pendeta itu tahu. Maka masyarakat muslimin, di antara kelebihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu beliau memiliki khatamun nubuwah baina katifaihi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki stempel kenabian yang berada di antara kedua pundak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qad ittafaqa ahlul ilmi ala annahu kana alaman wa ayatan ala nubuwwati sallallahu alaihi wasallam, dan semua ulama sepakat bahwa stempel kenabian itu di antara ciri bahwa beliau itu adalah seorang nabi. Bahkan dulu Bapak Ibu, ya, ada sebuah cerita, ada sebuah kisah ketika Nabi baru tiba di kota Madinah. Kemudian Nabi duduk-duduk bersama para sahabat. Kemudian pada waktu itu ada salah satu budak yang bernama Salman Al-Farisi. Budak ini Bapak Ibu ternyata dulunya tinggal di Persia. Kemudian mempelajari kitab Taurat. Ketika gurunya meninggal, mencari guru yang lain. Gurunya meninggal, mencari guru yang lain. Sampai akhirnya tidak tersisa di antara orang-orang yang lurus pemahamannya, lurus akidahnya, mengikuti risalah daripada Nabi Musa dan Nabi Isa, kecuali telah wafat di tahun itu. Maka sebelum gurunya ini wafat, Salman Al-Farisi bertanya, "Wahai guru, sesungguhnya engkau sudah di penghujung daripada usiamu. Lalu kepada siapa engkau wasiatkan diriku untuk belajar?" Maka Salman Al-Farisi pun dikasih tahu, "Wahai Salman, sesungguhnya setelah kematianku sudah tidak ada lagi pendeta, sudah tidak ada lagi rahib yang berjalan lurus di atas agama daripada Nabi Musa ataupun Nabi Isa. Maka jika sudah datang waktunya tiba aku meninggal dunia, ketahuilah sebentar lagi akan ada seorang nabi yang diutus, di mana dia diusir dari kaumnya, ya, diusir dari negerinya, kemudian akan berhijrah ke sebuah tempat yang memiliki banyak pohon kurma." Dan pada waktu itu Bapak Ibu, kota Madinah sangat terkenal sebagai daerah atau tempat penghasil kurma terbesar di dunia. Ya. Maka akhirnya Bapak Ibu, Salman pun mencari-cari kafilah, mencari-cari rombongan untuk bisa nunut, nebeng, untuk bisa sampai ke Madinah. Ternyata Bapak Ibu, qadarullah wa ma syafa'al, ketika Salman Al-Farisi ini nunut ke salah satu kafilah, ternyata kafilahnya itu enggak amanah Bapak Ibu. Sudah dibayar untuk mengantarkan sampai ke Madinah, ternyata di tengah perjalanan Bapak Ibu, Salman Al-Farisi dijual. Didol Bapak Ibu. Ketika Salman istirahat, tiba-tiba tangannya diikat, kakinya diikat, kemudian dijual sebagai seorang budak. Ya. Setelah dijual ke sana kemari berpindah-pindah pemilik, sampai akhirnya Salman ini tiba di Madinah dan bekerja sebagai budak di salah satu kebun kurma milik orang Yahudi yang ada di Madinah. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Salman Al-Farisi ini sedang memanen kurma, ya, bekerja untuk tuannya, maka tuannya di bawah itu jagungan, ya, dengan orang Yahudi yang lain. Karena orang-orang Yahudi Bapak Ibu, salah satu sebab mereka datang ke Madinah juga karena sedang menunggu
Nabi. Hanya saja ekspektasi mereka, mereka kira bahwa Nabi terakhir yang diutus itu dari keturunan Nabi Ishak. Tapi ternyata Nabi yang terakhir diutus itu dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Hal itu membuat mereka sangat tidak suka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Bapak Ibu, kalau panjenengan ingin tahu seberapa kenalnya orang Yahudi ini kepada baginda Rasulullah SAW, maka Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, ya, di juz kedua, ya, halaman kedua juga, posisi sebelah kanan bagian atas, ya, silakan dicek nanti. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya. Dan orang-orang ahlul kitab, baik orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani, mereka itu mengenal Rasulullah SAW kama ya'rifuna abna'ahum, seperti ketika mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya. Artinya Bapak Ibu, mereka sangat tahu dan sangat kenal bagaimana Nabi yang akan muncul ini Bapak Ibu. Maka mereka ngobrol-ngobrol, ya, mereka jagongan, ya. Dan ketika orang-orang Yahudi ini sedang ngobrol Bapak Ibu, Salman pun ikut nimbrung. Padahal hukum asalnya seorang budak itu nggak boleh ikut-ikutan nimbrung perbincangan daripada tuannya. Tapi karena saking senengnya, saking kagetnya Salman ini, ketika tuannya di bawah itu ngobrol tentang Nabi yang baru saja tiba, orang yang ngaku Nabi baru saja tiba dari Mekah ke Madinah, maka Salman pun mengatakan, betulkah sudah datang? Gitu. Maka tuannya sangat marah. Wahai Salman, urusi saja pekerjaanmu itu dan kamu tidak usah membicarakan tentang apa yang kami bicarakan. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akhirnya Salman pun ketika sudah selesai dari pekerjaannya, Salman ingin ngetes. Salman ingin apa? Ngetes. Karena di dalam kitab yang Salman baca, tanda kenabian itu ada 3. Tanda kenabian ada 3. Yang pertama, seorang nabi pasti tidak makan sodakoh. Nabi tidak boleh memakan sodakoh. Bahkan dulu ketika Hasan itu pernah mengambil kurma sodakoh Bapak Ibu, kemudian memasukkan ke dalam mulutnya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung apa? Napa ini Pak? Nyogrok mulutnya Hasan itu apa? Tangan jarinya Nabi itu dimasukkan ke mulut daripada cucunya itu, kemudian kurmanya dikeluarkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh ahlul bait itu Allah haramkan untuk menerima sodakoh. Nah, Salman pengen ngetes Bapak Ibu. Ini kalau benar-benar Nabi, maka pasti dia nggak makan sodakoh. Akhirnya Salman membawakan kurma yang baru dipanen. Bayangkan betapa nyus-nyusnya itu ya, kurma yang baru dipanen. 1 nampan. Kemudian Salman pun menghidangkan di depan Nabi dan juga para sahabat. Ya, wahai Tuan, saya baru saja panen dari kebun Tuan saya. Dan kurma ini adalah hak saya. Dan saya berikan kepada kalian sebagai sedekah. Maka ketika para sahabat mereka makan, dahar, telap-telap Bapak Ibu, ya, Nabi SAW hanya melihat dan tidak ikut makan. Maka kata Salman apa? Ini merupakan tanda yang pertama. Udah, beberapa hari berikutnya Salman pun datang dengan membawa 1 nampan lagi. Dan di antara ciri Nabi yang kedua, yaitu apa? Dia memang tidak boleh menerima sedekah, tapi dia boleh menerima hadiah. Maka masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Salman mengatakan, wahai Tuan, ini kami juga baru saja panen kurma yang lain. Saya berikan kepada panjenengan semua, dan ini bukan sodakoh, tapi ini adalah hadiah. Salman nunggu Bapak Ibu. Kalau Nabi makan, maka ini merupakan tanda yang kedua. Setelah Salman nunggu, akhirnya Nabi ikut makan.
Kata Salman, ini merupakan tanda yang kedua. Kemudian beberapa bulan berikutnya, ketika Nabi SAW berada di Baqi, sedang menguburkan salah satu sahabatnya, maka di situ Salman pun juga ikut ke pemakaman. Ya. Kemudian ingin melihat tanda kenabian yang ketiga, yaitu apa? Khatamun nubuwah baina katifaihi. Stempel kenabian yang ada di pundak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Salman pun keliling mengitari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berharap stempel kenabiannya itu ketok. Bapak Ibu. Maka ketika Salman berusaha untuk cari tahu, ya, delungap Bapak Ibu, nama bahasanya Pak, ngincang ini apa bahasanya Pak? Tolah bahasa Indonesianya apa bahasa Indonesianya? Delungap ini apa? Mengintip, ya, berusaha untuk mengintip, berusaha untuk nyari tahu, ya, karena kalau misalkan kerahnya Nabi itu diluruskan, maka stempel kenabian itu nggak nampak, ya. Maka Salman berusaha untuk melihat, sampai akhirnya Nabi sadar, oh, ini ada orang yang pengen melihat stempel kenabianku. Maka beliau SAW menurunkan sedikit selendangnya, ridaknya, sampai akhirnya stempel kenabiannya itu dilihat oleh Salman Al-Farisi. Saking senangnya Salman, Bapak Ibu, langsung memeluk Nabi SAW tanpa izin. Kemudian mengatakan apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku juga bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Artinya Bapak Ibu, cerita tentang stempel kenabian ini sudah diceritakan jauh-jauh hari sebelum Nabi SAW lahir. Ya. Maka kalau kita sebagai umat Islam yang ngaku cinta Nabi, ngaku kangen Nabi, tapi kalau nggak tahu stempel kenabiannya Nabi, Bapak Ibu, maka kita kalah dengan orang-orang ahlul kitab. Ya, jangan sampai kemudian kita menjadi orang muslim yang muslimnya KTP tok, tapi tidak mengetahui siapa nabinya. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bacakan hadis-hadis dari para sahabat yang mulia tentang bagaimana stempel Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Qala al-Imam Abu Isa Muhammad ibnu Isa at-Tirmidzi rahimahullahu taala qala haddatsana Abu Raja Qutaibah ibn Sa'id qala haddatsana Hatim ibn Ismail anil Ja'di ibn Abdurrahman qala sami'tu as-Sa'iba ibn Yazid yaqulu dhahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah inna bna ukhti waji'un fasami'a ra'si wa da'ali bil barakah. Bapak Ibu, ini sanadnya lumayan panjang, enggak usah saya bacakan, ya, saya langsung ke intinya saja. Dahulu Bapak Ibu, ada seorang sahabat yang bernama Sa'ib ibn Yazid. Sa'ib ibn Yazid ini berkata, dhahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu khalah, tanteku, ya, bibiku. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab Bapak Ibu, bibi, tante, pak de, pak le, bule, bude, ya, itu dibedakan antara mereka yang datang dari nasabnya bapak kita dan yang datang dari nasab ibu kita. Contoh, misalnya saya punya paman atau bibi dari bapak saya, dari bapak, maka itu di dalam bahasa Arab disebut sebagai am dan ammah. Jadi saudara bapak, ya, atau saudari bapak di dalam bahasa Arab itu disebut sebagai am dan ammah, amun dan amatun, amun dan amatun. Tapi kalau saudara dari ibu atau saudari dari ibu di dalam bahasa Arab itu disebut sebagai khal dan khalah. Ya. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan boten dipun beda nih Bapak Ibu ya. Kayak sapa? Pak Deku, ya, Pak D dari bapak atau dari ibu? Ya, enggak tahu ya. Jadi kalau bahasa Arab dibedakan. Ya.
antara paman dari bapak, saudara dari bapak atau saudara dari bapak, itu namanya am atau amah, sementara saudara atau saudari dari ibu itu disebut sebagai khal dan khalah. Ya. Zahabat bi khalati, zahabat setelah pergi bi bersama diriku, khalati bibiku. Kalau disebutkan khalati berarti bibiku dari ibuku. Ya. Ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Sa'ib ibn Yazid ini ketika diajak ya bibinya menemui Nabi, Sa'ib ini masih kecil. Faqalat, kemudian bibiku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bena ukhti waji'un. Inna, sesungguhnya, ibna ukhti, ya, anak daripada saudariku. Apa berarti ini? Kalau anak daripada saudariku berarti apa? Ponakan, nggih. Lalu sebutan Bapak Ibu? Anak dari saudara. Panjenengan gadah mas atau mbak, masnya panjenengan atau mbaknya panjenengan punya anak, itu namanya apa? Ponaan. Inna benak ukhti waji'un, wahai Rasulullah, sesungguhnya keponakanku waji'un, sedang sakit. Udah lama sekali nggak sembuh-sembuh. Udah saya bawa ke dokter, belum sembuh. Sudah saya bawa ke tukang pijat. Sudah saya bawa ke dokter, ya, tabib, masih belum sembuh juga. Ya. Maka wahai Rasulullah, berikanlah kesembuhan, ya, atau wahai Rasulullah, ya, doakanlah supaya anak daripada saudariku ini bisa sehat kembali. Famasaha ra'si wa da'ali bi barakah. Ya. Famasaha ra'si, kemudian Nabi SAW itu mengusap kepalaku. Oh, ini yang sakit ternyata Sa'ib, Bapak Ibu. Ya. Yang sakit itu Sa'ib. Jadi Sa'ib ketika kecil itu pernah sakit, ya, demam, sakit kepala yang sudah lama, kemudian nggak sembuh-sembuh. Kemudian Sa'ib ini dibawa bibinya menuju Nabi. Kemudian bibinya mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya ponakanku ini yang datang bersamaku ini sudah lama sakit kepala, sudah lama sakit, tapi belum sembuh-sembuh. Sudah saya bawa ke dokter, belum juga sembuh. Maka wahai Rasulullah, ya, doakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Famasaha ra'si, maka Nabi SAW pun mengusap kepalaku. Wada'a li bil barakah, kemudian mendoakanku bil barakah, dengan barakah yang dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW. Fatawaddo'a, kemudian Nabi SAW berwudu. Fasyaribtu min wudu'ihi, dan aku pun meminum air dari bekas wudhunya Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, hadis ini kalau tidak dipahami dengan cara yang benar, orang bisa tersesat, Bapak Ibu. Kenapa? Karena sebagian orang menjadikan hadis ini sebagai dalil untuk ngalap berkah dari siapa? Ngalap berkah dari siapa? Dari kiainya, dari gurunya, dari ustadznya. Ya. Kalau deloken ning zamane Nabi, ya. Nabi wudu, kemudian orang minum dari bekas air wudunya Nabi. Ya, nanti setelah saya wudu ditadai nggih. Nah. Sesat Bapak Ibu, ya. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi dengan manusia biasa itu beda. Kalau Nabi keringatnya wangi, kalau manusia biasa keringatnya bahkan dulu Ummu Salamah itu pernah Bapak Ibu nadai keringatnya Nabi. Jadi Nabi ketika pas tidur siang, punggungnya itu berkeringat, maka ditikar beliau, itu keringatnya Nabi dikumpulkan. Kemudian ketika ditanya, engkau mau pakai apa itu keringatku? Maka kata Ummu Salamah apa? Wahai Rasulullah, aku akan menjadikan keringat panjenengan sebagai parfum.
Bapak Ibu nggih purun damel keringetnya yaine damel parfum. Bermacul ning sawah tak ada ya Bapak Ibu ya. Ya. Artinya Bapak Ibu, hadis ini hanya khusus berlaku bagi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak bisa dipraktekkan oleh manusia secara umum, ya, tidak bisa Bapak Ibu ya. Karena apa? Seluruh jasadnya Nabi itu isinya berkah, rambut beliau berkah, keringat beliau berkah, ya, semua dari Nabi SAW berkah. Tapi kalau manusia biasa Bapak Ibu, ya, berkahnya kalau kiai atau ustadz ataupun gus atau apa, itu yang bisa diambil berkah apanya? Ilmunya. Dengan datang di pengajian seperti ini. Ya. Jadi seharusnya Bapak Ibu, seorang ustadz itu mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Seorang kiai, seorang gus itu harusnya mengajarkan ilmu yang bermanfaat bagi umatnya. Boten malah diwarain apa? Apa nih? Joget dengan kedok solawat. Jangan sampai solawat yang kata itu adalah kata yang mulia Bapak Ibu, kemudian tercemar dan ternodai oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan majelis zikir dan solawat, tapi isinya joget. Ya, ada apa ini mumpung direkam, saya nanti bikin shortnya sekalian, gitu kan ya. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh tubuhnya, seluruh jasadnya itu ada apa? Ada apa? Berkah. Dan hal itu tidak bisa kita praktekkan kepada manusia biasa. Kalau kiai, ustadz, gus, ya, ulama, itu kita bisa ambil berkah dari ilmu mereka. Ya. Fasyaribtu min wudu'ihi, maka aku pun meminum, ya, air dari bekas wudhunya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kuntu khalfa dhahri, dan aku pun berdiri, ya, di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pas di belakang punggung beliau. Fa nadartu ilal khatami baina katifai, dan aku melihat ternyata di punggung beliau, di antara kedua pundak itu ada khatamun nubuwah, ada stempel kenabian. Pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana stempel kenabian itu? Maka di sini Sa'id menjelaskan kepada kita, faida huwa mithlu zirri al-hajalah. Ya. Maka stempel kenabian Nabi SAW itu seperti rizzi al-hajalah. Ya. Apa itu Bapak Ibu ar-rizzil hajalah? Disebutkan di sini rizzil hajalah itu apa? Ya. Innal murada bil hajalati ma yud'u ala as-sariri mithlu al-qubbah wa anal murada bizirri ma yud'u fi urati mithlu al-maqbat wal misk fa huwa qaribun aidan min hajmi al-bait al-madhkur. Bapak Ibu, yang disebut sebagai zirri, kalau panjenengan memakai baju, maka biasa untuk mengaitkan satu baju dengan baju yang lain, ada apa nih Bu? Apa ini namanya? Benek. Ada apa? Beneknya. Benek itu bahasa kancing, ya, kancing baju. Ya. Jadi kalau misalkan panjenengan pengen membayangkan bagaimana bentuk daripada khotamun nubuwah yang dimiliki oleh Nabi SAW, maka bentuknya itu seperti kancing baju, ya, afwan ya. Pagi ya biasa lidahnya terlipat-lipat ini ya. Apalagi puasa kan nggak ada sarapannya, nggak ada tehnya. Insya Allah nanti Bapak Ibu setelah bulan Ramadan, ketika panjenengan nanti kajian di sini di Masjid Sulaiman Ar-Rabdillah, insya Allah selalu disiapkan takjil ya. Insya Allah ya, insya Allah ya. Maka panjenengan istiqomah datang ke sini, kalau bisa satu orang ngajak satu, ya. Satu orang ngajak berapa? Satu orang, gak usah banyak-banyak. Satu ngajak satu aja Bapak Ibu. Kalau seandainya pagi hari ini Bapak, Masya Allah sudah semakin banyak ya. 50 ada Pak ini ya, kurang lebih. Insya Allah ada 50 ini ya. Maka berarti pekan depan insya Allah yang hadir berapa? 100 ya. Gak usah ngajak banyak-banyak.
Satu orang ngajak satu til aja, terutama mereka yang belum terbiasa ngaji. Ya, program satu orang satu kader ya, satu orang satu kader. Ya, jadi di dalam hadisnya Sa'id disebutkan bahwa khatamun nubuwah, cincin kenabiannya Rasulullah SAW itu seperti apa? Kancing baju. Ya. Nah, nanti kita akan jelaskan lagi seberapa besar kancing bajunya itu. Apakah kancing bajunya anak-anak usia 1 tahun? Atau kancing bajunya orang-orang dewasa? Atau bagaimana? Nanti insya Allah akan kita sebutkan. Baik, yang berikutnya. Qala hadatsana Sa'id ibn Ya'qub At-Talqani. Qala hadatsana Abu Ayyub ibn Jabir an Simak ibn Harb an Jabir bin Samurah. Jadi hadis ini dari sahabat yang mulia Jabir bin Samurah. Jadi kalau disebutkan Jabir di dalam hadis-hadis Nabi itu kemungkinannya 2. Kalau bukan Jabir bin Samurah ini, yaitu Jabir bin Abdillah. Ya. Pokoknya panjenengan tidak usah khawatir Bapak Ibu, karena mayoritas hadis-hadis yang diriwayatkan itu kalau bukan dari Jabir bin Samurah, yaitu dari Jabir bin Abdillah. Ra'aitul khatama baina katifai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huddata hamra'a mithla baidatil hamamah. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ra'aitu, aku dulu pernah melihat al-khatama, sebuah stempel kenabian, baina katifai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, stempel kenabian ya di antara pundak Rasulullah, huddatan hamra. Ya, Bapak Ibu, sekarang kita akan bahas ini, warna stempelnya itu seperti apa? Apakah stempel Nabi berwarna hijau? Atau stempelnya Nabi berwarna biru seperti di kantor-kantornya panjenengan? Ya. Ya, kalau di pusat-pusat pemerintahan rata-rata stempel warnanya apa, Pak? Ungu, ya, ungu. Ya, jarang ya stempel yang warnanya kuning gitu kan? Atau yang warnanya merah gitu. Ya, jarang ya. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa warna stempel kenabian Nabi? Huddatan hamra. Ya. Warnanya itu mirip seperti warna kulitnya Nabi, tapi lebih condong ke warna merah. Jadi masih ada warna kulitnya Nabi, tapi di situ juga ada warna apa? Merah. Ya. Besarnya sebesar apa Ustaz? Mithla baidatil hamamah. Bapak Ibu kalau pengen tahu sebesar apa itu, kalau kencing kan kayak, mohon maaf ya, kancing Bapak Ibu ya. Kebalik-balik ya. Kalau kancing kan relatif ya. Ada kancing yang kecil, ada kancing yang agak besar, ada kancing yang besar, apalagi kalau gajah punya baju ya. Pasti kira-kira kancingnya pribon. Gede ya gitu kan. Nah, maka Bapak Ibu, besar khatamun nubuwahnya Nabi itu sebesar baidatul hamamah, telur burung merpati. Pucili itu ya. Ya seperti itu ya. Sepinten Pak Wito, telur burung merpati ini kok. Sama telur burung puyuh besar mana? Sama. Ndak puyuh. Telur puyuh. Sama. Coba yang punya merpati di rumahnya siapa? Angkat tangan coba. Nate ngincengi kandangnya mboten? Hampir sama. Berarti sementen, Pak. Sak jempolnya panjenengan. Sak pucuk driji telunjuk. Sak ujung jari telunjuk. Jempol. Jempol. Ya tergantung jempolnya siapa. Kalau jempolnya Pak Rudi besar gitu ya. Kalau jempolnya Mas Nino ya kecil gitu kan. Baik, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi warnanya itu apa? Mirip seperti warna kulitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ya, tapi agak merahan. Ya. Mithlu baidatil hamamah. Kalau panjenengan ingin membayangkan berapa besarnya cincin kenabian Nabi, itu seperti besarnya telur burung merpati. Pokoknya nanti kalau panjenengan lihat telur burung merpati ya seperti itu, sebesar itu besarnya stempel kenabian Rasulullah SAW. Jadi sama stempel kantornya panjenengan ageng putih Bapak Ibu. Ya, besar stempel di kantor ya. Ya, jadi bukan yang besar seperti stempel di kantor itu, tapi seperti telur burung merpati. Ya, seperti telur burung merpati. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam hadis yang lain, ya. Ada juga yang menyebutkan tentang ya. Bagaimana itu khatamun nubuwah. Ya. Di sini disebutkan dari Ali bin Abi Thalib. Qala kana Aliun idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu, ketika Ali bin Abi Thalib itu menjelaskan bagaimana bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzaqarul hadits bitulihi, menjelaskan hadis yang sangat panjang. Wa qala, kemudian Ali mengatakan, baina katifaihi khatamun nubuwah, di antara kedua pundak beliau itu ada apa? Khatam, stempel kenabian. Wa huwa khatamun nabiyyin, dan itu merupakan stempel yang diberikan kepada setiap nabi. Artinya Bapak Ibu, dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa setiap nabi itu memiliki tanda kenabian. Hanya saja bentuknya bagaimana terkadang berbeda. Ada yang di pundak seperti nabi, ada yang di tempat yang lain ya. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Kemudian hadis yang lain dari siapa ini? Hadatsani Abu Zaid Amr ibn Akhtab al-Ansari. Jadi ada seorang sahabat yang bernama Amr ibn al-Akhtab al-Ansari. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Zaid, wahai Abu Zaid, udnu minni famsah dhuhri. Ya, jadi ketika Abu Zaid itu masih kecil Bapak Ibu, Nabi di antara kebiasaan beliau itu suka bermain-main dengan anak-anak. Ya. Kemudian Nabi meminta, udnu minni wahai Abu Zaid, ya duduklah. Famsah dhuhri, dan usaplah punggungku. Famasahtu dhahrahu sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun mengusap punggung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa waqa'at asabi'i 'alal khatam, maka tanganku, ya tangannya Abu Zaid tadi, ya Al-Akhtab ibn Al-Akhtab Ansari, ya, itu ketika menyenggol ya khatamun nubuwah, maka ada yang dirasakan Bapak Ibu. Qultu wa mal khatam, ketika ada orang yang bertanya kepada Abu Al-Akhtab Ansari tadi, apa khatam, seperti apa sih khatam itu? Qala sya'aratun mujtami'ah, ada bulu-bulu halus yang tumbuh di atas khatam Nabi. Ya, jadi ada bulu-bulu halus yang tumbuh di atas apa? Stempel kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bulu halus, bukan bulu yang tebal. Ya. Kemudian masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita akan bacakan ya ini faidah ya. Karena sudah 545, kita akan bacakan faidahnya di sini ya. Faidah. Su'ila al-Hafidh Burhanuddin al-Halabi rahimahullah, ditanya Burhanuddin, salah satu ulama ya yang sangat pakar terhadap sirah, itu ditanya, hal khatamun nubuwah min khasaisin nabi au kullu nabiyyin makhtumun bi khatamin nubuwah, fa ajaba la astahdiru fi dhalika syai'an walakin alladhi yadhhar annahu sallallahu alaihi wasallam khussa fi dzalik. Masyaallah muslimin, di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang disebutkan di dalam kitab Syama'il An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kita sebutkan
Beberapa ulama mereka berpendapat bahwa likulli nabiyyin khatam, seperti yang disebutkan oleh para sahabat, bahwa setiap nabi itu memiliki tanda kenabian. Sekarang di sini muncul hal khatamun nubuwah min khosaisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah khatamun nubuwah yang berada di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya khusus untuk beliau, atau memang setiap nabi memiliki tanda kenabian di pundaknya? Maka beliau menjawab, la astahdhiruhu fi dzalika syai'an, walakin alladhi yadhhar annahu khussa bidzalika lima'anin. Ya. Hal itu sepengetahuan saya hanya dikhususkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya nabi yang lain itu memiliki khatam, ya, dan khatamnya itu bisa saja berada di tempat yang lainnya, ya. Kemudian an Wahb bin Ibn Munabbih rahimahullah qala lam yab'atsallahu nabiyyan wa illa wa qad kanat alaihi syamatun nubuwah fi yadihil yumna. Ya, kemudian disebutkan oleh Wahab bin Munabbih, salah satu ulama di zaman tabi'in, menyebutkan ma min nabiyyin, tidak ada satupun di antara nabi illa kecuali wa qad kana alaihi syamatun nubuwah fi yadihil yumna. Ya, kecuali setiap nabi itu memiliki tanda kenabian di tangan kanannya. Illa an yakuna nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa inna syamatatun nubuwah kanat baina katifaina. Ini memberikan informasi baru kepada kita, ya. Dari Wahab bin Munabbih, beliau mengatakan setiap nabi itu pasti memiliki stempel kenabian. Ya, kalau yang tadi ulama yang sebelumnya itu ragu, tapi kalau yang ini sudah memastikan. Ya. Setiap nabi itu pasti memiliki stempel kenabian, dan rata-rata para nabi itu stempel kenabiannya di tangan atau di lengan bagian kanan. Ya. Jadi Bapak Ibu, rata-rata nabi itu stempel kenabiannya di bagian tangan bagian kanan. Illa an yakuna nabiyyana sallallahu alaihi wasallam, kecuali nabi kita yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka stempel kenabiannya itu di pundak beliau. Ya. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi dikhususkan stempelnya itu berada di antara kedua pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ala hadza yakunu wad'ul khatami bi dhahrin Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma ikhtassa bi al-anbiya, dan itu menjadi kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu Bapak Ibu pembahasan tentang bagaimana stempel kenabian yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pekan depan kita akan bahas bagaimana bab yang membahas tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyisir rambutnya, memakai sendal, dan rambut Nabi itu sebenarnya panjangnya seberapa. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan pekan depan. Mudah-mudahan Allah masih berikan umur yang panjang kepada kita. Ya. Monggo silakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Pak Indra silakan. Baik. Nabi, kenapa? Banyak, masya Allah ya. Sudah mau kiamat berarti ya. Bagus ya. Baik. Pertanyaannya, apakah stempel yang dimiliki oleh para nabi yang terdahulu itu sama seperti stempelnya Nabi, cuma beda posisi gitu ya? Masyhur muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sulitnya untuk kita mengetahui disebabkan karena tidak ada literatur ya tentang bagaimana stempel dari nabi-nabi sebelumnya kepada kita. Ya. Di zaman Nabi Isa, jangankan periwayatan sabda Nabi, Bapak Ibu. Jangankan periwayatan sabda Nabi, firman Tuhan saja dirubah. Artinya apa? Untuk meneliti keotentikan daripada Injil yang itu notabene dulu merupakan kitab suci itu sangat sulit. Ya. Kalau kitab suci saja Bapak Ibu
tidak bisa untuk dikembalikan seperti sedia kala, apalagi perkataan daripada Nabi Isa. Kalau Nabi Isa saja, Nabi yang terdekat dengan Nabi SAW, yang jaraknya berapa tahun? 500 tahun, ya. Ketika jaraknya 500 tahun aja sulit untuk diteliti, lalu bagaimana Nabi-Nabi yang datang sebelumnya, lebih sulit lagi. Maka masyarakat muslimin, kalau tidak sampai literatur kepada kita, dan Nabi juga tidak memberikan informasi kepada kita apakah bentuknya sama, maka kita ucapkan wallahu a'lam. Itu yang paling selamat Bapak Ibu. Lek ngarang wis jelas kleru gitu kan. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah Imam Mahdi memiliki tanda khatamun nubuwah? Jawabannya tidak. Ya. Karena khatamun nubuwah ini khusus Allah berikan kepada para nabi, sedangkan Imam Mahdi itu bukan nabi. Imam Mahdi bukan nabi. Tapi nanti Bapak Ibu, para ulama di akhir zaman, ketika Imam Mahdi yang asli itu muncul, maka mereka nanti akan tahu bahwa itu adalah Imam Mahdi. Dan dalam hadis disebutkan bagaimana ciri-cirinya. Bagaimana ciri-ciri Imam Mahdi Bapak Ibu? Ada yang tahu? Namanya sama seperti diriku, kata Nabi. Yaitu namanya Muhammad. Maka kalau ada orang yang ngaku Imam Mahdi, kemudian namanya Alex, atau namanya siapa misalnya Mbah Parjo gitu kan, kira-kira panjenengan percaya sambutan Pak itu Imam Mahdi? Tidak. Ya. Maka ciri yang pertama, namanya itu sama seperti namaku, yaitu Muhammad. Nama bapaknya itu sama seperti nama bapakku. Ya. Siapa? Abdullah. Ya. Muhammad bin Abdillah. Maka kalau misalkan namanya Muhammad dan bapaknya bukan Abdillah, sudah pasti bukan Imam Mahdi. Kemudian Bapak Ibu, Imam Mahdi itu di antara cirinya wa min itrati. Imam Mahdi merupakan anak keturunanku yang datang dari Hasan bin Ali. Jadi cucunya Nabi yang cowok itu ada dua, ada Hasan, Husain. Sementara Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa ya Imam Mahdi itu nanti akan datang dari Hasan. Sedangkan Syiah meyakini Imam Mahdi datang dari Husain. Ya, maka itu mereka sangat mengagung-agungkan Husain karena dari keturunannya nanti akan muncul Imam Mahdi. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Monggo berikutnya ibu-ibu silakan Bu. Nggih, Mbah. Tayyib. Ya, masyaallah. Ya, bagus ya. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka memperlihatkan stempelnya Bapak Ibu? Ya. Orang yang dekat dengan Nabi, mereka pasti tahu bagaimana stempel Nabi. Sedangkan orang yang jauh dari Nabi, maka mereka tidak akan melihat. Artinya Bapak Ibu, Nabi SAW tidak kemudian di depan umum, kemudian buka kelambi ini kalau duluan loh. Ya gak seperti itu. Tapi apa? Beberapa sahabat yang dekat dengan Nabi, seperti siapa? Ali bin Abi Thalib, kemudian anak kecil yang datang menemui Nabi, keluarga Nabi, itu pasti tahu bagaimana bentuk stempel Nabi. Tapi Nabi nggak pernah ketika khutbah kemudian buka kelambi ini duluan stempelku nih loh, ya. Nggak pernah seperti itu ya. Karena yang seperti itu jauh dari perbuatan yang apa? Yang sopan dan juga terpuji. Kita saja, saya saja ketika di pengajian tidak mungkin buka kelambi, apalagi Nabi ya Pak Ibu ya. Jadi ya bisa kita bayangkan Pak, kalau misalkan Nabi tiba-tiba buka baju di keramaian orang itu ya, merupakan hal yang kurang pantas ya. Wallahu a'lam. Monggo berikutnya silakan. Apa nih ya? Monggo. Stempel surat. Oh iya, apakah Nabi memiliki stempel gitu ya? Jawabannya punya. Jadi beliau itu punya cincin, ya, ada cincin, tulisannya apa? Allah, kemudian Rasul, kemudian apa?
Muhammad. Harusnya kalau misalkan mau diurutkan, Muhammad Rasulullah, Muhammad yang di atas, Rasul kemudian Allah. Tapi Nabi nggak mau. Nabi nggak mau Allah itu berada di bawah, sementara namanya berada di atas. Maka panjenengan nanti bisa dicek di Google, ya. Tulis saja di situ stempelnya Nabi seperti apa, ya. Yang dimaksud stempel sebagai cap Pak itu Pak ya. Itu nanti tulisannya Allah, kemudian Rasul, kemudian Muhammad seperti itu, ya. Kemudian nanti Nabi SAW menggunakan tinta seperti yang lain, kemudian menyetempelkan stempelnya itu ke surat-surat yang akan dikirim kepada para raja. Yang disebut sebagai stempel kenabian itu bukan cincin yang dipakai itu. Tapi apa? Dari lahir Nabi sudah punya tanda itu di punggungnya. Nah, jadi dari awal tadi Pak Bani mengira itu cincin. G. Ya, tapi bagus ya. Ya, itu bagus. Kalau bukan paham tanya, bagus itu. Ya, saya sangat apresiasi. Jadi yang dimaksud sebagai stempel kenabian itu apa? Dari lahir beliau punya tanda itu di mana? Di punggungnya, di pundaknya, bukan wes cilik diconyok itu gitu ya. Ya. Nah, tapi beliau juga punya stempel yang dipakai cincin, ya. Cuma karena di situ ada kata Allah, beliau kalau masuk ke kamar mandi, kalau tidak dilepas itu cincinnya, maka cincinnya dibalik. Ya, dibalik kemudian digenggam sampai kata Allahnya itu tidak muncul seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo berikutnya, silakan kalau masih ada. Monggo silakan. Apa? Toh. Nggih. Begitu, apakah itu termasuk tanda kenabian gitu kan ya? Ya kalau itu tanda lahir. Saya pun juga punya di wajah saya malah ya. Di wajah saya ya. Artinya apa itu tanda lahir? Dan itu bukan aib Bapak Ibu. Gak usah minder, gak usah malu. Karena kita lahir nggak bisa request Pak. Oh saya pengen toh di jidat, saya pengen toh di boyok, nggak bisa. Artinya apa? Dari sononya Allah memberikan tanda itu kepada hambanya ya, bebas. Terserah Allah Subhanahu wa taala ya. Maka masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita pekan kemarin menjelaskan tentang bentuk fisik Nabi, itu bukan berarti orang yang tidak memiliki fisik seperti itu menjadi jelek, gak seperti itu Bapak Ibu. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia itu diciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami ciptakan manusia itu dengan bentuk sebaik-baiknya. Artinya Bapak Ibu, kita dengan bulan cantik dan ganteng mana Bapak Ibu? Dulu pernah ada di zaman Imam Malik. Ya. Ada seorang laki-laki yang mengatakan kepada istrinya, sesungguhnya jika bulan lebih indah daripada dirimu, maka engkau aku ceraikan. Jika bulan lebih indah daripada dirimu, maka engkau akan aku ceraikan. Pertanyaannya, seorang perempuan dengan bulan indah punti Bapak Ibu. Nah, maka kata Imam Malik, sudah jatuh talak. Karena apa? Bulannya pasti lebih indah daripada perempuan, apalagi bojone wes. Kemudian orang tersebut bertanya kepada Imam Syafi'i, wahai Imam, bagaimana nih? Aku masih cinta kepada istriku, aku masih sayang kepada istriku. Masa istriku aku ceraikan gara-gara guyon? Ya, dalam permasalahan cerai Bapak Ibu, itu tidak boleh guyon. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Salah satun jidduhunna jiddun wa hasluhunna jiddun. 3 perkara yang bercandanya itu serius dan seriusnya itu lebih serius lagi. Apa 3 hal itu? Nikah, kemudian talak, dan rujuk. 3 hal ini bercandanya Bapak Ibu bisa menjadi serius. Maka jangan sampai bercanda dengan pasangan dengan hal-hal yang berbau cerai. Tidak boleh Bapak Ibu ya. Nah, ketika orang ini menghadap Imam Syafi'i, Imam Syafi'i menjawab dengan jawaban yang beda. Oh,
Nggak seperti itu Ferguson, gitu kan ya. Nggak seperti itu jawabannya. Tapi menurut saya, istri Anda itu lebih cantik daripada bulan. Wah, ternyata Pak, suaminya dikasih tahu seperti itu, malah nesu, Pak. Beh, lek awakmu ngomong bojoku ayu berarti awakmu seneng karo repot kok ini ya. Jawab cerai kleru. Jawab ndak cerai kleru ya. Maka Imam Syafi'i mengatakan, tunggu dulu. Ya, aku belum pernah melihat istrimu, aku juga nggak tahu. Aku juga nggak cinta sama istrimu. Tapi apa? Sesungguhnya aku memberikan jawaban itu karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Dalam Quran surah At-Tin, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dengan bentuk sebaik-baiknya. Artinya, ketika Allah menciptakan bulan yang begitu indah, maka ketahuilah di sisi Allah manusia itu masih jauh lebih indah. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 6 lebih. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita akan lanjut di pertemuan pekan depan. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا